Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali ke dalam siaran daripada Banjar TV di dalam Mutiara Kehidupan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sangat luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir akan terus menjelaskan dan akan menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma la yuhyiya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang didatangi kematian, orang yang meninggal sedangkan dia lagi mencari ilmu, dia akan dihidupkan atau dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di mana fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahid. Dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nabi itu satu derajat saja. Masya Allah, luar biasa. Kedudukan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kita sudah memberi tentang semuanya, tentang mencari ilmu. Apakah kita ini tidak memikirkan dengan keadaan tersebut? Apakah untuk akhirat kita ini, di manakah akhirat kita ini tujuan nanti? Di manakah kita akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau di surganya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kita ini di surganya Allah Subhanahu wa taala bersanding dengan Nabi Muhammad SAW? Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kita duduk ketika di surga bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi ila ayab atahullahu aliman. Barang siapa dia meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka Allah akan mengutus untuknya orang yang mengajar di alam kubur tersebut sampai dia menjadi orang alim, sampai dia kelak diutus ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aliman. Masya Allah, tidak sia-sia bagi kita atau bagi kita dan bagi anak-anak kita yang telah kita taruh di pesantren-pesantren untuk mencari ilmu. Tidak ada ruginya untuk kita, tidak ada ruginya bagi kita. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang-orang yang soleh, itu akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Entah rahmat tersebut, rahmat Allah banyak. Entah itu hujan, entah itu rezeki, entah itu rahmat jasmani, kita tidak tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Fa kaifa bima jalasatihim. Ketika menyebutnya saja rahmat akan turun. Apalagi dengan majlis-majlis mereka. Apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita duduk bersama orang-orang soleh? Ketika kita banyak berdosa, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita ini berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak akan dikabulkan. Karena apa? Karena banyaknya hijab di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bergandengan, berdekatan dengan para ulama-ulama, para orang-orang soleh, supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bidzikri aslihi sholihin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pula dengan menyebutkan
aslinya atau pucuknya orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Panutan kita, bagaimana kita menyebutkan, bagaimana kita duduk di majlis di mana di situ disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku sebagai umat Nabi, akan kita tidak tahu apa sifat-sifat Nabi, kita tidak tahu apa yang dikendarai Nabi, apa yang disukai Nabi, siapa nama anak-anak Nabi. Kita berharap syafaat Nabi, kita tidak tahu Nabi, kita tidak pernah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita inginkan? Kita sudah pelit di dalam dunia kita, apakah kita pelit untuk akhirat kita? Padahal tujuan akhir kita yaitu adalah akhirat, bukanlah dunia ini. Dunia ini hanyalah mainan-mainan di dunia kita ini, hanyalah suatu mainan, hanyalah suatu tempat lewat saja bagi kita. Dan akhirat adalah tujuan akhir kita. Mudah-mudahan kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yan bagi li insan ayu akhirat safar asula darurata li hudurin majlis ilmu. Seharusnya bagi manusia itu, jikalau dia mau pergi safar, dia mengakhirkan safarnya untuk apa? Untuk menghadiri majelis, suatu majelis. Jikalau itu tidak ada bahayanya. Jikalau ada darurat di dalam safar, maka baik kita safar dulu. Jikalau sudah sampai dalam safar tersebut, ada majelis, datangi majelis tersebut. Insya Allah di dalam majelis tersebut terbukalah daripada masalah-masalah kita. Sedangkan kita di rumah, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kunci daripada segalanya itu datanglah ke majelis-majelis ilmu. Datanglah kepada ulama-ulama. Tanyalah dari masalahmu, apa sebab masalahmu. Tanyalah kepada mereka. Jikalau kita tidak tahu mana jalan akhirat kita, tanyalah kepada ulama-ulama. Berilah mereka apapun. Jangan kita di dunia sudah pelit, akan tetapi di akhirat kita sudah pelit. Janganlah seperti itu. Mudah-mudahan kita ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyumbang ke majelis-majelis, bisa mendudukkan anak kita ke dalam pesantren, bisa kita duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja yang bisa Al-Fakir sebutkan atau sampaikan kepada semua daripada para penonton Bajar TV. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.